Halo anak-anak, selamat pagi dan salam olahraga. Baik, pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar setelah kemarin melakukan ujian ya. Semoga pada hari ini Bapak mendoakan kalian tetap sehat ya. Tetap sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Oke, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang pasti pelajaran BCO di pelajaran 8 ya, di tentang gerak dasar renang gaya dada ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Baik, berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, pagi hari ini di pelajaran 8 ini kita akan bahas tentang gerak dasar renang gaya dada. Ya. Jadi, pagi hari ini kita akan membahas tentang renang, ya. Tapi kita akan lebih membahas lagi tentang salah satu teknik ya. Salah satu teknik dasar dalam renang yaitu atau gaya dalam renang yaitu gaya dada atau sering disebut juga dengan renang gaya katak ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena gerakannya seperti gerakan meniru gerakan katak berenang. Jadi kalau kalian bisa membayangkan gerakan katak berenang ya hampir mirip seperti itu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, memang di pelajaran renang ini sangat membutuhkan praktek ya. Jadi teorinya itu sebenarnya hanya untuk pengetahuan saja, tapi lebih sebenarnya jika kita ingin memahami atau mempelajari itu lebih ke praktek. Jadi kita bisa langsung melihat gerakannya dan melakukannya dan berlatih ya. Karena dalam renang sendiri sangat identik dengan air ya. Ini adalah salah satu cabang olahraga yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain dilakukan di darat, tapi untuk renang sendiri adalah olahraga yang dilakukan di air dengan ada tekanan air dan berhubungan dengan gravitasi. Jadi kita sangat-sangat membutuhkan kebiasaan ya. Jadi semakin kita terbiasa dengan air, semakin kita lebih cepat berlatihnya. Baik, selanjutnya ya, di pengertian renang gaya dada ya. Di buku kalian juga ada, jadi kalian juga bisa membacanya ya. Tapi renang ini sendiri adalah olahraga yang sangat digemari oleh banyak orang dari mulai dewasa, remaja, anak-anak ataupun orang tua banyak sekali menggemari renang. Karena pada gerakan renang sendiri sangat bagus untuk melatih kebugaran tubuh kita, otot kita menjadi elastis ya, dan bagus juga untuk jantung, untuk menambah tinggi badan ya, untuk menguruskan badan juga sangat bagus. Jadi renang sendiri sangat banyak manfaatnya ya. Dan yang pasti otot-otot semakin elastis, jadi kita lentur melakukan, tidak kaku, itu bisa dilakukan dengan berenang ya. Renang merupakan cabang olahraga yang berbeda jika dibandingkan dengan cabang olahraga pada umumnya. Olahraga renang dilakukan di air ya, sehingga selain faktor gravitasi bumi juga dipengaruhi oleh daya tekan air ke atas ya. Dalam keadaan normal atau di darat, tubuh manusia dapat bergerak bebas di bawah pengaruh gravitasi. Tapi di air harus belajar menyesuaikan atau membiasakan gerakan dengan air. Jadi membiasakan gerakan air itu kan biasanya bergelombang. Jadi kita harus membiasakan gerakan tersebut ya. Hal tersebut menimbulkan gerakan-gerakan yang kelihatan aneh. Kemudian terciptalah gerakan yang dianggap paling menguntungkan. Gerakan tersebut kemudian menjadi gaya-gaya dalam renang. Salah satu gaya renang yang telah lama dikenal adalah gaya dada. Renang gaya dada disebut pula dengan nama renang gaya katak. Ini disebabkan karena gerakannya mirip dengan gerakan katak berenang ya. Jadi renang gaya dada ini adalah gaya yang paling tua ya, yang
diciptakan karena seseorang biar lebih mudah di air, ya, lebih mudah bergerak di air seperti itu. Makanya terciptalah gerakan-gerakan tersebut, ya. Itu tadi sedikit pengertian dari renang gaya dada. Kita lanjut. Ya, renang gaya dada adalah salah satu gaya renang yang paling ringan dan mudah dipelajari oleh setiap anak. Jadi renang gaya dada ini adalah paling mudah. Kan dalam renang itu ada beberapa gaya, yaitu gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, ya. Ada beberapa, tapi yang paling mudah adalah renang gaya dada, ya. Yang B, ya, aktivitas latihan gerak tungkai atau kaki renang gaya dada. Jadi pada renang gaya dada ini sangat tergantung pada gerakan tungkai, gerakan kaki, dan gerakan lengan kita. Yang pertama kita akan membahas tentang gerakan kaki, ya, atau tungkai, ya. Gerak tungkai adalah gerak kaki secara menyeluruh. Tungkai atau kaki terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas paha, tungkai bawah, dan bagian telapak kaki. Ya, selanjutnya tahapan dalam belajar gerak tungkai pada renang gaya dada. Yang pertama adalah latihan gerak kaki di darat. Dengan cara kita dengan tidur di lantai yang pasti bersih, terus seperti pada gambar kita angkat kaki kita, terus kita ayunkan ke atas, ke bawah, ke atas secara bergantian, ya. Seperti itu. Kalau tidak bisa yang kedua, terus kita naikkan kaki kita kedua, tarik ke mendekati dada kita, terus kita luruskan kembali, tarik kembali ke dada kita, terus luruskan kembali. Seperti itu. Yang kedua adalah latihan gerak kaki di air. Ya, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah yang A. Cara pertama belajar gerak kaki renang gaya dada. Ya, di air yang pasti. Gerakannya bisa dibaca di buku, ya, karena gerakan cara belajar gerak kaki renang gaya dada di air ini ada 4, ya. Ada 4 ini latihan gerak kaki di air ada 4 A B C D, yaitu yang pertama gerak pertama belajar gerak kaki renang gaya dada, dan selanjutnya cara kedua, cara ketiga, cara keempat. Caranya hampir sama, yaitu dengan kita berpegang pada besi di pinggir kolam. Biasanya kan di kolam renang itu ada besi di pinggir, ya. Kita berpegangan seperti itu, terus kita kedua kaki kita tarik mendekati dada kita, terus kita luruskan kembali dengan membukanya, ya. Jadi seperti kata, ya, tidak diluruskan kita tarik ke dada terus diluruskannya lurus, enggak, tapi kita sambil membuka telapak kaki kita luruskan, atau bahasanya apa, ya, kalau bapak bilangnya kita apa, ya, kita pancal, ya, pancal apa, ya, ya, kita luruskan dengan kedua telapak kita membuka, dan kaki kita saat meluruskan itu membuka dan sampai lurus menyatu kembali, terus tarik lagi ke mendekati dada, terus kita luruskan kembali. Seperti itu, hampir sama, ya. Jadi gerakannya hampir sama, ya. Kita kayak mendorong tubuh kita dengan kaki seperti itu, ya. Tapi Bapak sebelumnya ingin memberitahu bahwa tahap-tahapan belajar renang itu, jika seorang pemula itu tidak yang seperti kita bahas, tapi Bapak ingin sedikit kembali bahwa belajar renang itu tahapannya yang pertama adalah kita terbiasa dengan air, dengan cara kita masuk ke dalam air, membiasakan dulu, ya. Yang kedua adalah mengapung, ya. Kita belajar mengapung karena itu adalah basic sekali. Kalau kita sudah bisa mengapung, kita belajar meluncur, ya, dengan cara bagaimana kita bisa dibantu dengan teman, dipegangi, kita meluncur biar kita tidak tenggelam itu dipegangi oleh teman kita, ya. Habis bisa meluncur, setelah itu baru belajar gerak ini, lengan, gerak kaki, ya. Itu tadi sedikit pengetahuan, ya. Kita kembali lagi ke materi kita. Latihan kaki di air tadi ada 4 tadi. Cara pertama, kedua, ketiga, keempat itu caranya hampir sama, ya, bisa dilihat di buku, dibaca di buku juga.
Yang C adalah aktivitas latihan gerak lengan renang gaya dada. Jadi setelah kita mempelajari gerak kaki, kita akan mempelajari gerak lengan ya. Dengan cara dilakukan di darat, dengan cara kita berdiri terus membungkukkan badan kita, terus tangan kita luruskan ke depan, terus tarik ke belakang membentuk V ya, V membentuk W, terus kita luruskan lagi, terus kita tarik ke belakang lagi ya. Jadi kedua tangan kita itu menekuk di samping kepala kita luruskan menjadi satu ke depan, terus tarik lagi. Latihan gerak renang di air ya, lengan ya. Ini jika tadi di darat itu dengan cara berdiri, jika di dalam air kita belajar di tempat yang tidak dalam ya, jadi dangkal. Sama seperti pada di darat ya, kita dilakukan di air, tapi dengan cara kita berdiri membungkukkan, terus kita mencoba mendorong air itu dengan cara kita menarik tangan kita, menekuk di samping kepala kita, terus meluruskan lagi, terus kita mencoba lagi ya, menarik tubuh kita dengan cara menekuk kedua lengan kita itu ya. Itu untuk melatih ya. Memang pada renang ini Bapak tadi bilang sangat membutuhkan praktek. Jadi mungkin kalau teori ini hanya untuk sedikit ada bayangan tentang gerak-gerakan tersebut ya. Jadi sangat sulit dipahami jika kita hanya membaca atau mendengarkan. Yang jelas adalah mempraktekkan itu lebih bagus sekali ya. Yang di aktivitas latihan kombinasi gerak kaki dan gerak lengan renang gaya dada. Jadi setelah kedua-keduanya kita latih, habis itu kita gabungkan ya, dengan cara kombinasi itu adalah digabungkan dengan cara tadi. Kalau kita sudah bisa mengapung, bisa meluncur, terus kita tinggal melatih gerak kaki dan tangan. Dan yang ketiga adalah dengan pengambilan nafas ya. Pada renang gaya dada tersebut gerakannya bergantian. Setelah kita menggerakkan tangan kita ya, setelah kita menarik tangan kita, saat kita menarik tangan kita, posisi kaki kita itu lurus. Dan setelah kita meluruskan tangan kita, kedua tangan kita, posisi kaki itu mendorong atau memancal ya, agar meluncur ke depan. Seperti itu ada gerak kombinasi. Nanti Bapak akan mencoba mencarikan video gerakannya seperti apa. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang renang gaya dada ya, dan sedikit pengertian atau gambaran tentang renang ya. Jadi memang renang ini sangat membutuhkan tadi ya Bapak, sekali lagi praktek, karena kalau tidak mempraktekkan sangat sulit sekali ya. Dan kalau mempraktekkan pun juga serba salah untuk saat ini ya. Jadi semoga anak-anak dengan penjelasan atau yang ada di buku tersebut, anak-anak sedikit ada gambaran tentang renang gaya dada ya. Oh, renang gaya dada itu seperti ini, yang paling mudah gerakannya seperti ini, melatihnya seperti ini. Jadi anak-anak ada sedikit gambaran tentang renang gaya dada tersebut ya. Jadi kalau memang harus bisa, itu harus berarti tiap hari. Kalau harus tahu juga harus mempraktekkannya. Tapi anak-anak di sini Bapak berharap ada gambaran ya. Oke, itu tadi penjelasan sedikit. Jika untuk mengetahui bahwa anak-anak dapat sesuatu dari bahasan pagi hari ini, anak-anak coba kerjakan. Ayo jawab pertanyaan halaman 134 dan 136 pada buku PS. Dan sebaiknya dikumpul ke sekolah agar mudah untuk dikoreksi jika ada perbaikan ya. Kerjakan halaman 134, ayo jawab pertanyaan, dan 136, ayo jawab pertanyaan di buku PS, dan diusahakan untuk dikumpul di sekolah agar mudah untuk mengoreksinya. Seperti itu. Demikian video dari Bapak, penjelasan tentang renang. Jika ingin mengetahui tentang lebih banyak tentang renang, bisa langsung tanya ke Bapak ya. Tanya ke Bapak, ngobrol, kita bisa sharing atau cerita tentang pengalaman renang ya. Dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
dan salam sehat, salam olahraga. Tetap jaga protokol kesehatan, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Shalom, salam olahraga, dan salam sehat. Terima kasih.